Sabdamu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang tiada. Umat Tuhan yang terkasih, berkah dalam. Lomba tutur kitab suci bukanlah sekadar ajang memperlihatkan kemampuan berbicara atau menghafal ayat-ayat Alkitab. Lebih dalam dari itu, lomba ini merupakan media pewartaan serta media pendidikan iman dan pembinaan karakter rohani bagi generasi muda. Di zaman yang serba cepat dan penuh tantangan moral ini, para remaja sangat membutuhkan fondasi iman yang kokoh. Salah satunya adalah melalui kedekatan mereka dengan kitab suci, firman Tuhan yang hidup. Lomba yang diselenggarakan di stasi Sanpra baru-baru ini bukan hanya sebuah ajang kompetisi, melainkan sebuah langkah iman, sebuah gerakan kasih untuk membawa sabda Tuhan lebih dekat ke dalam hati kaum muda dan ke dalam kehidupan umat secara keseluruhan. Seperti apa keseruan lomba tersebut? Berikut laporan Sanpra Fokus untuk Anda. Sabdamu Bapa bagai air segar. Lomba tutur kitab suci bukan saja mengundang peserta untuk membaca kitab suci, tetapi juga memahami, menghayati, dan kemudian membagikan kembali isi sabda Tuhan kepada orang lain. Inilah bentuk nyata dari pewartaan Injil, seperti yang telah dilakukan oleh para rasul, termasuk Santo Petrus Rasul yang menjadi pelindung stasi kita. Tujuan utama dari lomba tutur kitab suci adalah menanamkan kecintaan pada kitab suci sejak usia muda. Kita ingin menumbuhkan budaya membaca dan merenungkan sabda Tuhan di kalangan remaja. Jadi ada satu yang belum hadir, Timotius Bonagabe. Di sana untuk mendaftarkan diri sebagai warga, karena pada saat itu banyak sekali orang-orang dari berbagai daerah. Dan malaikat-malaikat itu pergi meninggalkan gembala-gembala itu dan kembali ke sorga tanpa terluka sedikit pun. Dan yang keempat, kelihatan seperti anak dewa. Ia mampu hasta, lebih tinggi daripada pohon tertinggi di taman istana. Yang patung emas ini, siapa yang tidak mau menyembah akan dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala. Bahwa bukit di sisinya telah mati. Tetapi setelah ia memperhatikan, ia tahu. Sedangkan yang satunya membantah, "Tidak, akulah ibunya." Sananya mempersilahkan roh jahat ini untuk merasuki babi-babi yang ada di sana. Namun ternyata apa yang terjadi? Ada 2000 ekor babi yang kerasukan. Orang yang kerasukan tadi sudah tenang, sudah berpakaian normal, berpakaian layaknya seperti orang normal. Pada saat mereka tiba di sana, tibalah waktunya Maria untuk bersalin. Maria melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya sulung. Maria yang mendengar perkara itu, ia menyimpannya di dalam hati dan merenungkannya. Saat di gunung, bangsa Israel dikejar-kejar oleh bangsa Mesir, oleh tentara Mesir dan juga Raja Firaun yang sangat besar, dan yang lautan sangat besar dan sangat luas. Ulurkanlah tanganmu di atas air supaya air berbalik meliputi bangsa Mesir. Ingatlah apa yang telah dikatakan dia kepada kamu pada saat dia masih di Galilea, yaitu bahwa ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu dan banyak orang berbondong-bondong mengikutinya menyeberangi sungai. Akhirnya ada salah satu saudara dari Simon Petrus yang bernama Andreas memberitahu bahwa ada satu orang anak membawa 5 roti dan 2 ikan. Akhirnya pada itu Tuhan Yesus Lomba berkata, ini menjadi ruang "Duduklah kalian pertumbuhan, semua." ruang pembinaan, dan ruang kesaksian iman. Bagi umat stasi secara keseluruhan, lomba ini menjadi tanda bahwa gereja tetap hidup.
bahwa generasi muda kita tidak tergerus oleh dunia, tetapi justru berakar dalam sabda Tuhan. hati, kobarkan nurani Jika remaja tidak memiliki akar iman yang kuat, maka mereka mudah goyah dan kehilangan arah. Disinilah tutur kitab suci menjadi salah satu sarana pembinaan iman yang sangat efektif. Sebab sabda Tuhan akan menjadi kompas moral yang menuntun mereka dalam membuat keputusan. Dalam dunia yang sering kehilangan suara kebenaran, kita membutuhkan suara-suara muda yang berani menyampaikan firman Tuhan dengan cara yang relevan dan menyentuh hati. Inilah panggilan kerasulan mereka sebagai bagian dari gereja. Oleh karena itu, semoga marilah kita membangun budaya membaca dan menuturkan kitab suci di dalam keluarga, lingkungan kategorial, dan seluruh kehidupan gereja. Jangan hanya menjadikan Alkitab sebagai pajangan di rak, tetapi jadikanlah ia sebagai pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Akhirnya, semoga sabda Tuhan yang dituturkan hari ini tidak hanya berhenti di mimbar, tetapi hidup dalam setiap hati, bertumbuh dalam tindakan, dan berbuah dalam pelayanan. Kitab suci yang hidup. hari ini sampai akhir nanti. Sekian liputan khusus Sanpra Fokus kali ini. Sampai jumpa, berkah dalam.